Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera untuk kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini yang akan kita laksanakan secara online. Harapan kami, Bapak Ibu, seluruh jemaat dapat mengikutinya dengan sukacita. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Carolina Rincap dengan pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 16b dengan tema Hidup Bijaksana Membawa Berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat melaksanakan kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Mari kita setiap anggota keluarga mengambil bagian dalam setiap kebaktian ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Saya percaya kita pada keadaan sehat-sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada KRT malam hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 16b sesuai DPA GKP. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami dapat beribadah kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami tahu ya Bapa, sukacita kami tetap tidak hilang ya Bapa dalam mengikuti ibadah ini. Karena Engkau selalu yang menyertai kami, memberi pengharapan buat kami. Tuhan, Kau pimpin dalam pembacaan firman Tuhan ini ya Bapa, terutama hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya apa yang hamba baca dan dalam firman Tuhan dan renungannya ini menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat buat kita semua, warga jemaat GKP Tanjung Barat. Pimpin kami semua ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami sehari-hari, dan yang menjadi pegangan bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 16b. Saya akan bacakan di bawah judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mungkin kita sering mendengar ungkapan atau kata-kata, atau kita juga pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Saya sebenarnya sudah mengampuni dia, karena saya mengasihi dia. Tapi jika saya harus seperti dulu lagi, seperti sebelum ada masalah itu, maaf, saya tidak bisa. Sulit rasanya untuk bisa seperti dulu lagi. Atau kita juga mempunyai pengalaman kesulitan dalam memberlakukan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Kristus, kasih atau mengasihi adalah kata yang sangat melekat dengan kehidupan orang percaya. Kasih dan mengasihi menjadi kata yang sangat penting dan berarti bagi orang percaya. Tetapi ternyata banyak orang percaya mengalami kesulitan dalam mengejawantahkan tindakan mengasihi. Dengan kata lain atau teori itu mudah, tapi prakteknya sangat sulit. Seperti ungkapan yang di atas tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di sini Rasul Paulus menulis surat di sekitar tahun 60 Masehi. Waktu itu jemaat Roma sedang dalam masa pertumbuhan. Melalui surat ini Paulus mempunyai harapan agar kesatuan yang ada dalam jemaat Roma berdampak pada jemaat di sekitarnya, seperti jemaat Spanyol. Tapi persoalan besar yang terjadi di jemaat Roma saat itu adalah tentang relasi antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Kelompok non-Yahudi menganggap kelompok Yahudi hanyalah kaum imigran. Kelompok non-Yahudi ingin memiliki posisi yang lebih tinggi dalam jemaat. Ini adalah tantangan buat Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis. Dan nasihat itu tentunya berlaku juga bagi setiap orang percaya. Termasuk kita di sini jemaat Kristus. Pertama-tama, Paulus menasihatkan agar tindakan kasih itu jangan pura-pura. Karena kasih itu tulus, ikhlas, bukan sandiwara. Kasih yang berlaku harus benar-benar tulus. Tidak dibuat-buat dan keluar dari hati nurani yang murni dan demi kepentingan orang lain. Atau tidak juga melihat latar belakang seseorang, misal dari ras, keturunan, agama, dan lain-lain. Itulah bentuk dari kasih. Paulus meminta jemaat di Roma agar menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bahkan tidak ada kebajikan yang berhasil jika tanpa pengorbanan. Mereka harus membenci yang jahat dan mengasihi yang baik. Paulus meminta kedua kelompok itu untuk saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Istilah kasih yang dipakai Paulus adalah storge atau kasih persaudaraan. Walaupun ada kasih-kasih yang lain, misalnya filia, hubungan darah, eros, tapi kasih yang dipakai di sini adalah kasih persaudaraan dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Sebagai orang percaya, mereka adalah satu di dalam Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian juga untuk kita sebagai jemaat GKP. Mereka harus mendahului dan memberi hormat. Tapi ada kesulitan yang dialami gereja-gereja dari waktu ke waktu adalah tentang hak-hak, kewajiban, dan gengsi. Biasanya ada yang merasa tidak mendapat tempat yang layak. Padahal tanda kekristenan yang sejati adalah kerendahan hati. Sebagai persekutuan, Paulus menantang mereka untuk selalu rajin. Karena orang percaya harus selalu bersemangat, jangan mandek walaupun berbeda semangatnya. Orang percaya harus memelihara roh Allah agar selalu menyala-nyala dalam melayaninya. Dengan semangat seperti ini orang percaya tidak mudah menyerah. Semangat yang dimiliki orang percaya hanya untuk Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, nasihat Paulus selanjutnya adalah tentang pentingnya mempergunakan kesempatan yang ada. Hidup ini memberi banyak kesempatan untuk belajar tentang hal-hal yang baru atau membuang hal-hal yang buruk. Kesempatan untuk mengucapkan nasihat atau peringatan, kesempatan untuk menolong atau menguatkan. Seperti ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Orang percaya hendaknya selalu bersukacita di dalam pengharapan. Ada kasih karunia Allah. Itulah dasar dan keyakinan yang menyempurnakan bagi orang percaya. Ketika orang percaya menghadapi kesesakan, mereka hendaknya bersabar. Karena kesabaranlah adalah tanda bukti kemenangan bagi orang percaya. Karena kita tahu kita tidak sendirian dalam menanggung deritanya atau derita kita. Karena kita tahu ada Kristus yang mendampinginya dan memberikan jalan keluar. Nasihat yang tak kalah penting adalah tentang doa. Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar selalu bertekun dalam doa. Karena Paulus tahu, ataupun kita juga menyadari, walaupun kita orang percaya, kadang-kadang dalam kehidupan kita terlewat untuk berdoa kepada Allah. Di sini dikatakan, orang yang berhenti berdoa sebenarnya sedang menghindari kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, wujud memberlakukan kasih sudah dipaparkan dengan panjang lebar oleh Paulus. Memberlakukan kasih kepada sesama akan mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Dengan mengasihi pasti ada rasa damai sejahtera dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, dari nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga masih kita lihat di sini masih relevan nasihat-nasihat ini dengan kehidupan kita saat ini. Demi menjalin relasi dalam kehidupan jemaat, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Allah adalah kasih, dan Ia sudah melimpahkan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi mengasihi bukan lagi sebuah tawaran,
tetapi keharusan untuk selalu diberlakukan dalam kehidupan orang percaya. Kita mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Juga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang melanda hidup kita atau melanda kehidupan manusia di dunia ini. Kita hanya dapat berdoa, memohon kepada Allah, Sang sumber kasih, agar kita mampu mengasihi sesama kita dalam situasi seperti ini. Dalam tema kita juga pada malam hari ini, hidup bijaksana membawa berkat. Di sini dikatakan, hidup bijaksana itu berasal dari keyakinan Allah yang Maha Kasih itu hadir bersama manusia. Allah beserta kita, karena itu maka buahnya adalah hidupnya menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan ciptaan lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk saling mengasihi dan akan menjadi hidup yang bijaksana, membawa berkat dengan dasar kasih. Terima kasih.